Guys, dalam episode ini kita tidak akan mempelajari apapun lagi karena ini adalah episode penutup. Ya, artinya saya di sini hanya ingin mengucapkan kepada Anda terima kasih sudah menonton seri-seri di Parsinta, apalagi ketika misalnya Anda melihat seri ini dari mulai awal sampai akhir sini. Dan ya semoga Anda bisa mengambil manfaatnya dan saya berharap Anda yang benar-benar bisa menggunakan Laravel. Ya, apapun ceritanya di sini, yang kita kerjakan ini sebenarnya belum seberapa. Namun ketika misalnya Anda mengikuti saya dari awal, ketika Anda memang benar-benar nggak paham, silahkan ulangi videonya dulu. Ulangi, kemudian ketika misalnya sudah paham, baru masuk ke next stepnya. Nah kemudian sekarang, Anda beberapa improvement di sini yang mesti Anda ketahui. Contohnya seperti ini. Ya, saya buat di sini tes, terus kita post. Maka jika Anda lihat sebenarnya dia reload, cuman karena kita lokal dia tidak begitu tidak ada istilahnya lag, tidak ada istilahnya apa. Namun ketika misalnya kita sudah real production, harus ini akan agak berat ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini ketika misalnya post hanya simple thing aja di sini kita harus reload the page, which is itu sebenarnya tidak bagus. Dan itu bisa Anda improve dengan menggunakan entah itu RIA, entah itu Vue, ya entah itu apapun yang Anda bisa, misalnya entah Livewire, Inertia.js, whatever you want. Tapi yang jelasnya ketika misalnya Anda ingin improve, ya silahkan improve. Dan seperti yang Anda lihat, apa-apa yang kita buat ini tidak ada komentar, tidak ada like button, dan Anda bisa juga membuatnya di project ini. Dan seperti misalnya exploit user, di mana di sini Anda bisa buat conditional juga untuk backgroundnya. Ketika misalnya dia sudah follow, backgroundnya warna merah, biru. Ketika misalnya dia belum follow, buat backgroundnya misalnya tidak warna putih, misalnya seperti itu. Dan Anda bisa buat desainnya lebih bagus daripada yang Anda lihat sekarang ini. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Anda. Dan apa next stepnya? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Next stepnya adalah Anda bisa mempelajari itu tepat di serius. Di sini ada topik ya, bukan serius, ada topik. Dan Anda lihat di sini Laravel. Kemudian Anda scroll ke bawah. Di sini ada beberapa tutorial Laravel yang mungkin bisa Anda lakukan selanjutnya. Itu adalah menggunakan Breeze. Ya, ini step-stepnya ya. Breeze ini lumayan lengkap, ada sekitar 6 episode dan itu saya ajarkan semua dari mulai verification email sampai reset password ya. Nah kemudian ketika misalnya Anda ingin mempelajari bagaimana cara menggunakan Laravel dengan Vue.js, apalagi yang Vue.js versi 3, Anda bisa melihat di cache in out dengan Laravel API dan Vue.js 3 dengan Composition API lagi. Maka di sini saya buat CI, itu maksudnya Composition API. Nah kemudian tapi sebenarnya ini masih jauh. Anda perlu dulu pergi ke sini untuk next stepnya karena jika Anda lihat di dokumentasi, Breeze juga termasuk starter kitnya. Kemudian jika sudah Anda bisa scroll ke atas lagi. Di sini saya mempunyai seri yang namanya Laravel yang mungkin Anda tidak tahu. Oke, maksudnya apa? Jadi ketika misalnya Anda klik ini memang cuma sedikit episode yang cuma 4. Nah, saya nggak tahu apakah ada update nanti. Mudah-mudahan ada karena ini masih panjang sebenarnya. Tapi yang jelasnya di sini saya ajari dengan bagaimana cerita tentang N+1 problem eager loading di video nomor 4. Mastering layer saya sudah ajari di episode 3 juga. Tapi di episode Laravel 8 saya juga ajari juga. Jadi harusnya Anda sudah master di situ. Dan untuk memahami routing ini perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya sangat easy untuk menggunakan routing. Kemudian generate resource dengan cepat saya sudah ajarkan juga kepada Anda. Oke. Dan next kita lanjut lagi ke topik tadi. Anda lihat di sini ada yang namanya testing. Test driven Laravel yang mana sebenarnya Anda perlu sebenarnya mempelajarinya. Kenapa seperti itu? Ya karena sebelum kita mengerjakan real project sebaiknya kita tes terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Nah, jika sudah Anda scroll ke bawah di sini ada lagi seri. Ayo kita bangun screencast yang mana ini sampai 50 episode. Yang itu kira-kira membangun seperti Udemy lah. Per seri ada harganya dan kemudian dia juga memakai payment gateway di sini. Ya, masih memakai Snap masih. Dan kemudian jika kita lihat di sini ada juga authentication RIA dengan Laravel. Saya berpikir di sini nanti akan buat juga seri untuk Inertia.js, namun saya memang tidak akan mengarah ke Vue.js melainkan adalah ke RIA. Oke. Lanjut di sini beberapa ada pilihan yang bisa Anda lihat seperti yang saya bilang. Anda bisa melihat di sini ada Tailwind CSS yang mana sebenarnya ini ada beberapa video yang free seperti 16 video saya tidak salah ini free ya. Dan ya ini yang harus Anda pelajari. Jangan lagi pergi ke sini maupun ke sini. Karena jika misalnya kita lihat pun yang ini harusnya ada peringatan di sini. This series has been archived. Ya. Jadi karena itu harusnya Anda tahu bahwa Anda harusnya pergi ke belajar Tailwind CSS 2. Jika Anda ingin mempelajari RIA, Anda bisa lihat juga di sini ada RIA. Dan beberapa serinya ada di sini termasuk menggunakan Laravel 8 juga ada di sini seri untuk RIA yaitu membangun web profile, band dan lirik.
Jadi di sini sangat banyak kita pelajari sebenarnya. Seperti jika Anda tahu sistem-sistem kayak menggunakan request tapi menggunakan validasi yang misalnya itu apa ya, kompleks, bisa juga di sini juga saya ajarkan gitu. Nah kemudian Anda pernah nggak dapat project yang modelnya jika misalnya diselect provinsi keluar kota, diselect kota keluar kecamatan diselectnya desa. Di sini kira-kira waktu kita membuat album atau membuat lirik atau membuat band kalau saya tidak salah ya. Di sini juga saya ajarkan masalah itu ya. Jadi ketika misalnya Anda tahu di sini harusnya Anda juga tahu. Nah, di sini juga saya mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menggunakan select to ya. Ketika misalnya Anda belum pernah menggunakannya. Alright lah, harusnya Anda sudah paling mengerti di sini bagaimana cara menggunakan Laravel sekarang dan next stepnya apa. Saya rasa Anda bisa lihat-lihat di Parsinta lah ya. Karena ini tidak ada yang tidak bagus, semua harusnya bagus di sini. So, di sini juga ada Next.js jika Anda tahu Next.js ini adalah frameworknya React karena React sendiri bukan framework melainkan dia adalah library. Oke, jika sudah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Anda sudah stay dengan saya selama ini dan see you next time guys.